Oke, selamat pagi, siang, dan malam Sobat Milenial dan Gen Z. Bertemu lagi dengan saya Ridha Mustaqim di program POV. Di sini kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat dibicarakan. Dan kita akan membahasnya berdasarkan point of view dari editorial IDN Times. Dan saya saat ini sudah bersama dengan Editor-in-Chief IDN Times, yaitu Mbak Uni Lubis. Apa kabar Mbak Uni? Baik. Aditya, saya lihat 3 hari kamu ngeliput Pesta Pora ya? Wah, ini memang ya, Pesta Pora itu by Boss Creator, jadi satu dalam ekosistemnya IDN. Iya. Jadi kita supporting ya, IDN Times supporting. Iya. Menarik banget. Menarik banget. Jadi ini minggu yang sangat panjang dengan Kalian adanya nonton Pesta nggak Pora sih? ini. Kalian nonton nggak sih Pesta Pora? Pasti banyak di sini yang nonton juga. Pasti. Jadi kalau kalian nonton, gimana keseruannya? Kalau komentar di bawah sini. Tapi aku cuma 2 hari. Oh, kenapa Mbak? Jumat sama Sabtu. Hari Minggu sebenarnya ada yang menarik ya kayak EBIT GAD. Tapi saya tuh Jumat, Sabtu aja udah capek banget sampai tengah malam kan. Yang terakhir tuh hari Minggunya, hari Sabtunya tuh tipe X, salah satu favorit saya ya. Nah, karena hari Senin pagi saya dan sejumlah pemimpin redaksi diundang untuk peresmian smelter PT Freeport Indonesia di Gresik oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ini kita juga ternyata bahasannya adalah smelter nih, Mbak. Hilirisasi ya. Nih ternyata ada 3 ya, Mbak. Nggak cuma ada di Gresik ya yang ya, jadi kemarin itu mungkin dari segi harinya itu boleh dibilang bersejarah lah. Karena dalam waktu 24 jam, jadi hari Senin itu pagi Presiden Jokowi terbang ke NTB ya, Sumbawa Barat untuk peresmian smelter di Aman Internasional ya. Kemudian sore harinya itu ke Gresik. Meresmikan smelter PT Freeport Indonesia. Dan tadi pagi hari ini itu di Mempawah. Ini adalah Alumina, ini kerjasama smelter Alumina, ini kerjasama antara Inalum dan Antam. Dua-duanya BUMN di bawah Mind ID. Nah, jadi dalam 24 jam dan di hari-hari terakhir ya, nanti kan 20 Oktober Presiden berganti ya, jadi ini Presiden Jokowi mengejar meresmikan 3 smelter yang lumayan besar-besar, dan ini adalah semacam pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi keseriusan pemerintahannya terhadap hilirisasi atau memastikan bahwa yang kita ekspor, maka yang mendapatkan izin ekspor konsentrat itu juga bukan yang mentah ya, tapi yang sudah diolah dan dimurnikan. Kan smelter itu pengolahan dan pemurnian ya. Harganya mestinya lebih mahal dibandingkan dengan kalau sebelumnya itu ekspor konsentrat. Nah, itu yang bersejarah pertama. Yang kedua, yang bersejarah juga yang PT Freeport ini juga yang di Gresik itu membuat Freeport menjadi perusahaan tambang terbesar hulu ke hilir. Jadi dia dari hulu, dari mulai yang di Tembagapura itu, kemudian hilirnya smelter pemurnian, downstreaming itu juga dia sudah punya 2. Jadi ini yang mungkin yang bersejarah yang kedua. Kemarin Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kontribusinya 80 triliun dari yang Freeport. Tapi ya itu ada netizen yang bercanda katanya, wah good news 80 triliun, tapi masalahnya yang ngomong adalah Pak Jokowi gitu. Tapi enggak, jadi kita berharap ya. Tapi gini, dari semua program hilirisasi Presiden Jokowi, semua policy berkaitan dengan pertambangan, tetap masyarakat berharap satu, memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada terutama masyarakat sekitar, ya. Jangan sampai itu ibaratnya tuh mati di lumbung padi kalau dulu pepatahnya ya. Daerah saya penuh dengan tambang, kekayaan bumi, tapi masyarakatnya miskin, nah itu nggak boleh, ya. Itu yang nomor 1, yang paling sekitar ya. Yang kedua adalah pemasukan bagi negara, baik dari pajak, penerimaan yang lain, segala macam harus semaksimal mungkin, nggak boleh dikorupsi ya. Karena itu kan menggali dari kekayaan alam Indonesia. Jadi ini yang selalu menjadi perhatian
dari masyarakat Indonesia terhadap semua program hilirisasi ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini kan program serius nih oleh Presiden Jokowi ditunjukkan paling tidak dengan diresmikannya di ya mungkin ini kan tanggal berapa ya? Kurang dari 30 hari kurang dari 30 hari ya. Bulan depan tanggal 20 ya, jadi kurang dari 30 hari. Jadi langsung dikebut. Nah, hilirisasi ini juga menjadi satu dari 3 program prioritas Presiden terpilih Prabowo. Karena kan seperti kita bahas di POV sebelumnya, satu ini friendly reminder, program prioritas satu makan bergizi gratis buat anak sekolah ya. Nanti yang menjalankan adalah Badan Gizi Nasional. Kedua, swasembada pangan, bagian dari ketahanan pangan atau food security. Ingin seperti itu, mungkin Pak Prabowo karena dia tahu apa yang terjadi di era mantan mertuanya Presiden Soeharto, dulu kan pernah terjadi swasembada beras ya. Nah sekarang implementasi dari upaya untuk ketahanan pangan itu antara lain dengan membuat mega proyek food estate di Merauke. Sementara ini 1 juta, targetnya 3 juta. Nah, ini juga menuai kritik. Karena banyak juga kritik dari ahli-ahli pertanian, termasuk dari IPB, yang mengatakan bahwa food estate ini tidak akan berjalan dengan baik berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, jadi ini juga big question bagaimana pemerintahan Prabowo itu bisa mencapai swasembada pangan melalui program antara lain yang gede itu food estate. Nah, yang ketiga hilirisasi. Jadi sebetulnya akan nyambung nih salah satu yang katakanlah berkelanjutan dari kebijakan di era Jokowi, kemudian di era Prabowo itu ada hilirisasi. Nah, pertanyaan besarnya soal ini seberapa beda hilirisasi versi Pak Jokowi dengan hilirisasi versi pemerintahan Pak Prabowo. Masyarakat berharap bahwa hilirisasi versi Pak Prabowo itu akan lebih peduli terhadap dampak lingkungan, ya. Kemudian Pak Prabowo kan katanya akan membuat badan penerimaan negara. Karena apa? Karena selama ini musuhnya lebih banyak penerimaan negara masuk dari berbagai bidang, terutama dari tambang, karena ini kayak kekayaan bumi tanah air kita. Nah, ini yang diharapkan tentu saja program hilirisasi Prabowo ini diharapkan lebih baik dari yang selama ini sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Jadi ini bagian dari berkelanjutan. Kita ke Presiden terpilih nih Mbak Prabowo Subianto. Pada saat Senin kemarin di Hambalang dia bilang seperti ini Mbak. Hidup saya, sumpah saya ingin mati di atas kebenaran, saya ingin mati membela rakyat saya. Nah, menurut Mbak Uni dari statement Prabowo Subianto seperti ini bagaimana Mbak? Ya, pertama kalau misalnya itu memang nanti terbukti pada saat Pak Prabowo memerintah sebagai presiden sesudah pelantikan 20 Oktober 2024, tentu itu memberikan harapan ya bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden yang pro rakyat ya. Meskipun ya 2014 Presiden Jokowi pada saat itu juga mengesankan dia pro rakyat, sederhana dan jujur ya. Jadi antara apa yang disampaikan sebelum memerintah dengan ketika memerintah itu dalam perjalanan presiden-presiden kita sebelumnya suka ada beda ya, ada perbedaan karena mungkin situasi, karena segala macam. Nah, tapi kembali ke pernyataan Pak Prabowo itu kayaknya rapat internal bagi kader Partai Gerindra yang terpilih ya untuk di parlemen untuk 2024 untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu tadi saya katakan itu memberikan harapan ya bahwa Pak Prabowo betul-betul akan memperjuangkan dan memastikan presidensinya itu pro rakyat miskin ya. Nah, itu yang satu yang kita pegang. Yang kedua,
Ada juga, ini kan pertanyaannya sekarang seperti apa presidensi dari Prabowo 5 tahun ke depan. Ada juga statement dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa kelihatannya Pak Prabowo itu akan mengelola dengan disiplin yang sama seperti di era Orde Baru. Tapi kita tahu bahwa di era Orde Baru tuh tidak ada demokrasi, ya. Sebelum reformasi Mei 98 nggak ada demokrasi, jadi Soeharto memilih memerintah dengan tangan besi. Nah, saya juga mendengar bahwa Pak Prabowo lebih cenderung untuk sentralisasi pengambilan keputusan kebijakan. Kalau kita dalam sejak reformasi, terutama undang-undang otonomi daerah itu banyak pengambilan keputusan juga ada di level daerah, maka dan memang masalahnya yang muncul adalah ketika pusat sudah misalnya perizinan satu atap langsung, tapi di daerah ketemu dengan pemimpin-pemimpin lokal yang semangatnya nggak sama nih dengan yang harus cepat apa segala macam, jadi itu ada masalah. Nah, saya mendengar bahwa Pak Prabowo itu adalah ingin sentralisasi pengambilan keputusan di level pusat, ya. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan dengan Pak Zulhas, karena Pak Zulhas kan bagian dari koalisi yang mendukung Pak Prabowo. Jadi orang yang sangat banyak bertemu dengan Pak Prabowo dan tentu saja berinteraksi, ya. Tapi misalnya yang menarik juga Pak Prabowo itu beberapa minggu yang lalu di acara Gerindra juga mengatakan bahwa dia ingin memastikan bahwa korupsi harus diberantas dan tidak ada tempat bagi koruptor, ya. Nah itu juga sebetulnya kan kalau sebagai sebuah janji seorang politisi, apalagi dia adalah presiden terpilih, ya itu jadi kayak masyarakat sudah apalagi sekarang ini kan kita melihat bahwa wah ini pejabat-pejabat kasus-kasus korupsi, bahkan pimpinan KPK sendiri banyak yang kena kasus dan melanggar etik, ya. Sehingga ini sehingga orang tuh berharap pengen buru-buru tanggal 20 Oktober deh, pengen tahu seperti apa. Nah, ini yang juga kita memonitornya, ini sebuah janji, ya. Lagi-lagi kita sudah belajar bahwa janji seorang politisi itu kita nggak bisa percaya 100% sampai kita nanti melihat betul-betul bagaimana pada saat dia menjalankan janji itu, pada saat dia sudah memerintah, ya. Kalau memang itu benar, tentu kita berharap dan berharap banyak, ya. Dan memang kan gini, waktu 2019 juga kan, ingat nggak yang video yang viral itu yang Pak Prabowo gebrak-gebrak podium, bocor. Artinya 2019 ya. Artinya apa? Pak Prabowo ini itu punya concern terhadap kebocoran anggaran akibat buruknya birokrasi, ya. Buruknya birokrasi itu menyebabkan kebocoran anggaran. Nah, pada akhirnya sesudah berjuang selama 4 pemilu pilpres, Pak Prabowo terpilih sebagai presiden dan dia dalam posisi yang bisa memperbaiki sehingga tidak terjadi bocor. Nah ini yang kita harapkan. Kita harapkan bahwa betul concern kritik kepada Pak Prabowo dari pemilu 2014, pemilu 2009, kepada pemerintahan, pada saat itu kepada Presiden SBY yang menang, kemudian Presiden Jokowi, dia kan baru dalam kelompok yang sama atau pemerintahan yang sama dengan Pak Jokowi di 2019 ketika dia ditarik menjadi Menhan, tapi kritik-kritik itu tetap ada, ya. Dan omongan-omongan berkait dengan korupsi itu terus berulang sampai beberapa waktu yang lalu di acara Gerindra yang tadi saya katakan. Artinya apa? Itu tuh nampaknya ada dalam benak Presiden terpilih Prabowo bahwa dia kesal banget nih dengan korupsi, dia kesal banget dengan birokrasi yang menyebabkan kebocoran anggaran. Maka begitu saya dilantik tanggal 20 Oktober 2020, gua tangani nih dengan bener nih. Apakah akan seperti itu? Kita tunggu sesudah dilantik. Dilantik setelah tanggal 20 ya, Mbak. Ya. Artinya ini masih ada waktu kurang dari sebulan ya, Mbak, ya? Ya. Untuk bocoran-bocoran, Mbak, untuk kabinet, udah ada bocoran-bocoran belum sih, Mbak? Kita nggak main bocoran-bocoran ya. Maksudnya gini, kita di IDN Times sebetulnya nggak terlalu punya kepentingan terhadap siapa sih yang akan duduk, ya.
kita berharap bahwa yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo adalah orang-orang yang seperti dia katakan kabinet ahli. Jadi menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat ya, right person at the right place ya. Jangan sampai hanya karena disodorin oleh partai politik, karena banyak banget partai politik yang mendukung, lalu harus diterima. Saya mendengar informasi bahwa Pak Prabowo tidak mau seperti itu. Jadi dia ingin seandainya orang itu juga disodorkan oleh partai politik, harus orang yang ahli, zaken ya. Jadi misalnya bisa saja seorang profesional atau eselon 1 yang sekarang ada. Pak Prabowo menganggap ini adalah yang cocok menjadi menteri misalnya Menteri Perdagangan. Ya mungkin kalau itu adalah alokasinya adalah ke Partai Amanat Nasional, ya si orang ini harus diajukan oleh partai. Jadi orang itu bisa profesional, ahli, tetapi juga diajukan oleh partai. Jadi nggak bisa dibalik nih, partai ngajuin sesuai dengan kemauan partai. Nah, itu yang kita harapkan ya. Kemudian yang kedua, sudah beredar kan karena Undang-Undang Kementerian Negara juga udah sehingga jumlahnya bisa banyak, sudah beredar 44 kementerian setidaknya. Tetapi mungkin yang kami juga dengar di IDN Times bahwa selain lewat kementerian yang notabene menteri-menteri itu adalah pembantu presiden, Pak Prabowo ini akan mengoptimalkan badan-badan yang akan dibentuk dan itu lapor langsung kepada presiden untuk menjalankan birokrasi atau memastikan bahwa program-programnya itu bisa terlaksana dengan efektif. Jadi ada badan-badan. Sekarang ada 21 embrio badan, mungkin tidak semuanya dari 21 embrio badan itu yang akan menjadi badan penting yang akan direct report kepada presiden. Misalnya yang akan direct report kepada presiden, Badan Penerimaan Negara. Badan Gizi Nasional sudah dibentuk dan sudah dilantik ketuanya. Kemudian Kantor Komunikasi Presiden, ada Badan BUMN Strategis, kemudian Badan Industri Strategis. Jadi ini akan direct report ke presiden, tapi nggak semua, mungkin ada 8 atau mungkin 10, karena ini nggak gampang juga ya. Pembentukan badan baru kan harus perlu nomenklatur anggaran baru untuk yang menggaji orang-orang yang bekerja di badan itu kan, nggak begitu aja langsung bisa di switch pada setahun pertama. Kita mengenal juga dulu di era pertama Presiden Jokowi ada Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif, tapi kan terus kemudian yang dijanjikan direct report ke Presiden, tapi kan ternyata nomenklatur anggarannya harus lewat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, nah, jadi memang nggak mudah dari segi anggaran. Tapi kita monitor di IDN Times bahwa seperti itu kira-kira Presiden Prabowo itu akan tidak hanya lewat kementerian, tetapi juga lewat badan-badan yang penting yang directly report kepada dia sebagai presiden. Nah kita tunggulah kabarnya tanggal 20 pelantikan presiden, kemudian sore atau malamnya itu adalah pengumuman dari kabinet. Kemudian tanggal 21 Oktober itu adalah pelantikan. Nah tanggal 23 itu seluruh menteri dan pejabat baru yang dilantik itu akan dibawa untuk retreat oleh Presiden Prabowo dan lokasinya itu di Magelang. Kita tunggu deh. Iya. Terima kasih kepada Mbak Uni. Nah kita tunggu aja janji-janji Prabowo yang katanya akan mati untuk rakyat Indonesia. Dan kita juga masih akan menunggu juga nih smelter Manyar akan memberikan kontribusi apa untuk negara Indonesia. Terima kasih kepada Sobat Milenial dan Gen Z yang sudah menyaksikan POV Times. Saya Rite Mustaqim bersama Mbak Uni Lubis, pamit undur diri. Dadah.